Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui persekutuan kita sore hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan
mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai dengan hari ini, Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami ya Tuhan. Kasih setiamu memampukan kami untuk kami terus berjalan dan melangkah di dalam rencana Tuhan. Dan sore hari ini kami, kaum wanita di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami sore hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah sore hari ini. Biarlah mereka semakin dikuatkan, semakin dibangun dalam pengiringan dan imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Joyce yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu. Saya yakin dan percaya sore hari ini kita siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, tentunya iblis tidak akan tinggal diam. Dia menggocoh kita dengan segala tipu dayanya. Tetapi mari kita akan bangkit menyerukan nama Yesus. Kita akan bikin iblis untuk gemetar. Bangkit serukan nama Yesus. Sore hari ini kami sungguh menyiapkan hati kami untuk kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan kami yang menjadi senjata bagi kami untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh menerima berkat daripadanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom ibu-ibu, selamat sore. Hari ini kita masih membahas mengenai perlengkapan senjata Allah. Kita akan membaca bersama-sama dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, judulnya adalah perlengkapan rohani.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17 ini memberikan gambaran tentang cara melindungi diri dari serangan roh jahat. Ya, ibu-ibu, ada begitu banyak serangan dari roh-roh, dikatakan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang ada di udara, yaitu roh jahat. Nah, serangan-serangan itu dilakukan oleh iblis dan pasukannya yang jahat dalam bentuk apa, ibu-ibu? Dalam bentuk hasutan-hasutan kepada diri kita. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merasa ragu dengan keyakinan kita, atau bahkan mungkin kita memiliki perasaan tidak layak untuk melayani, atau memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kita merasa tidak layak. Ingat ibu-ibu, itu adalah serangan-serangan dari iblis yang menghasut kita. Tapi bersyukur ibu-ibu, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti bisa atau mampu bertahan menghadapi serangan-serangan ini. Dan kita harus yakin kita tetap kuat mempertahankan iman kita. Dengan apa? Yaitu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika iblis menyerang kita, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita akan mampu bertahan. Bahkan kita bisa melawan balik serangan iblis itu. Karena kita memiliki iman dan kita bisa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan kita mengenakan atau memakai perlengkapan senjata Allah, iblis lari kocar kasir ketika menyerang kita. Ibu-ibu, kita mau lihat apa saja senjata yang Tuhan berikan sebagai perlengkapan untuk kita melawan kuasa-kuasa yang akan menyerang kita. Yang pertama, di situ dikatakan, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Rasul Paulus menulis hal ini supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mampu berdiri tegak. Dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang atau mungkin sabuk, ya, kita kenal dengan seperti itu melambangkan salah satu senjata yang mempersatukan semua sumber kekuatan. Kalau ibu-ibu bayangin kalau bapak-bapak gitu ya, pakai bawahan gitu ya, atau celana itu nggak pakai sabuk, itu kayaknya nggak nyaman gitu ya. Suami saya selalu cari mana sabuk gitu ya, nggak bisa kehilangan sabuk karena itu menguatkan gitu ya
takut nanti celananya turun gitu ya. Jadi kalau udah pakai ikat pinggang tuh rasanya udah safe gitu ya, udah aman. Nah, ikat pinggang itu menyatukan, mempersatukan semua sumber kekuatan, kemampuan untuk melawan hasutan iblis ya, untuk kita bisa mengatasinya. Itu kita disuruh mengenakan yang pertama ikat pinggang kebenaran. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa maknanya dalam kehidupan kita? Maka kita harus memiliki pemahaman yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pemahaman kita benar sesuai dengan firman Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menghasut kita. Iblis tidak akan bisa menyerang kita. Maka dari itu percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan percaya juga kepada rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Selain hal itu tentu saja kita harus menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baik, yang jujur, yang bebas dari dosa. Itu yang dimaksud dengan kita mengikat pinggang kita, memakai ikat pinggang kebenaran. Ada firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita pegang. Ada satu kebenaran yang sungguh-sungguh kita tahu dan kita melakukan kebenaran itu, maka hidup kita dijaga dari segala hasutan iblis. Ketika kita tahu betul firman Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita dengan baik, maka iblis tidak mampu menghasut kita. Iblis tidak mampu menjatuhkan kita. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan menjadi kunci dalam kehidupan kita. Kita hidup sesuai firman, maka iblis tidak berani mengganggu kita. Kemudian yang kedua, perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa kita harus menjaga hati kita itu dengan mengenakan baju sirah keadilan. Ya, dikatakan bahwa kita harus mengenakan baju sirah keadilan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tubuh manusia itu ada daerah atau area tertentu yang paling rentan terhadap hasutan iblis, ya. Akan tetapi kita tidak perlu menjadi, maksudnya gini, aduh saya harus jadi manusia yang sempurna. Tidak demikian. Saya harus sempurna supaya saya tidak tergoda atau terlindungi dari godaan untuk berbuat dosa. Enggak bisa, ibu-ibu. Kita ada banyak area dalam kehidupan kita yang lemah, yang bisa diserang oleh iblis. Dengan sekuat tenaga kita tidak mampu. Yang bisa kita lakukan apa? Yaitu kita mengandalkan Yesus saja di dalam kehidupan kita. Dan juga berusaha menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita andalkan Kristus, iya. Tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dalam segala sesuatu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka itu disebut dengan kita berbaju sirahkan keadilan. Kita hidup mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga hidup seperti Tuhan, dalam artian semakin serupa dengan Kristus. Ibu-ibu, contohnya begini, kalau kita merasa iri gitu ya, mengalami serangan roh-roh jahat karena ada orang-orang yang mungkin lebih berhasil dari kita gitu ya, lebih di atas kita, kadang-kadang mungkin terbersit, kok saya nggak bisa ya, kok dia bisa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu iblis sedang menyerang kita. Maka pakai baju sirah keadilan. Caranya gimana? Atasi rasa iri itu dengan mengingat pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu untuk kita semua. Tidak hanya untuk orang-orang yang mungkin kita pandang sukses, untuk orang-orang yang lebih di atas kita, tidak. Tetapi untuk kita juga, untuk semua orang pengorbanan Tuhan. Dan mari kita sambil bersyukur atas berkat yang
ada pada kita, yang kita miliki. Nggak usah lihat berkatnya orang lain, ya, tapi lihat betapa Tuhan itu luar biasa, membebaskan kita dari dosa dan juga memberkati kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbaju sirah keadilan. Kemudian yang selanjutnya, senjata rohani, perlengkapan rohani yang berikutnya adalah kasut, ya. Kasut itu apa sih? Yang melindungi bagian kaki, sepatu atau alas kaki, ya. Firman Tuhan katakan, kenakan kasut. Untuk apa kasut itu? Untuk melindungi kaki kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberitakan Injil. Injil keselamatan, Injil yang membawa damai sejahtera. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal memakai kasut ini, maka biarkanlah Tuhan itu membimbing langkah kita untuk mengikuti panggilannya, untuk mengikuti rencananya saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu seturut dengan rencana Tuhan, mengikut panggilannya Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ ibu-ibu sedang mengenakan kasut yang adalah salah satu dari perlengkapan senjata Allah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasa perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kita untuk melawan kekuatan si jahat yang terus menghasut kita, yang terus mau menjatuhkan kita dengan mengisi pikiran kita. Mungkin iblis itu mengisi pikiran kita dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan pikiran-pikiran yang negatif. Maka mari kita gunakan perlengkapan senjata rohani tersebut. Berikutnya, yaitu kita disuruh untuk menggunakan iman itu sebagai perisai untuk melindungi dari si jahat. Rasul Paulus menekankan pentingnya iman. Dia berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api adalah serangan roh jahat yang bisa melumpuhkan manusia, sehingga manusia itu bisa berbuat dosa atau meragukan imannya, ya, atau meragukan Tuhan. Tetapi ayat yang kita baca ini menjelaskan bahwa iman itu akan menjadi perisai yang kuat untuk melindungi kita dari serangan iblis yang mencoba mengganggu kita dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Kalau kita punya perisai iman, kita tidak akan menjadi orang yang mudah cemas, khawatir, dan takut, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka dalam hal ini kita bukan sekedar percaya mengenai keberadaan Allah, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Kita harus melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik adanya dalam setiap rencananya bagi kehidupan kita. Perlengkapan berikutnya adalah ketopong keselamatan, yaitu untuk sekali lagi melindungi pikiran kita dari serangan iblis. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita ini layak menerima pengampunan dosa dan kita memiliki jaminan hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, pengetahuan akan hal ini itu mampu melindungi pikiran kita sehingga kita tidak lagi bertanya-tanya, kita tidak lagi merasa ragu tentang keberadaan Allah atau Allah kita. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu saja kita harus terus menjadikan hidup ini, menjalani hidup ini dengan kita terus mengikuti teladan dari
Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir adalah pedang roh, ya. Pedang roh ini digambarkan sebagai satu senjata yang sangat luar biasa yang bisa menyerang lawan. Tadi perisai untuk bertahan begitu ya. Tapi pedang itu adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk menyerang balik kuasa roh jahat. Senjatanya apa? Yaitu senjatanya tersebut adalah firman Allah. Pedang itu adalah firman Allah. Ya. Kalau perlengkapan perlengkapan rohani tadi ada ketopong, ada perisai, ada baju zirah, itu belum lengkap. Kalau belum ada pedang, ya. Nah, ini pedang untuk menyerang balik lawan yang menyerang kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, membaca kitab suci setiap hari, menghafal ayat begitu ya. Apalagi kita melakukannya, itu adalah pedang yang bisa menyerang kuasa iblis, kuasa roh jahat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka dari itu mari kita sungguh-sungguh merenungkan betapa Tuhan luar biasa memberikan segala perlengkapan rohani bagi kita. Tuhan Yesus saja ketika menghadapi serangan iblis, apa yang digunakan oleh Tuhan Yesus? Yaitu firman Tuhan. Setiap kali iblis itu menggoda, ya, menawarkan sesuatu, Tuhan Yesus menyerang balik, membalikkan itu dengan firman Tuhan. Ibu-ibu, jika kita memahami isi Alkitab, isi dari kitab suci, maka gunakan ini untuk menolak hasutan iblis. Secara praktis, ibu-ibu, bagaimana kita bisa kuat untuk melawan serangan roh jahat? Karena pada ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya jadilah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat untuk kita dapat menyerang iblis. Percuma kita pakai seluruh ketopong, pakai baju zirah, tapi kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa menyerang iblis yang menyerang kita begitu ya. Nah, cara untuk kita kuat, menguatkan iman, maksud saya untuk melawan serangan iblis, yaitu bahwa kita harus mengingatkan diri kita sendiri mengenai senjata Allah ini. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri untuk memakai senjata Allah saat mengalami kesulitan. Ibu-ibu, kita harus membentuk kebiasaan yang baik. Apa itu? Yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika tiba-tiba kita menghadapi masalah, kita bisa menemukan jawabannya. Saya berkali-kali mempunyai pengalaman ini. Ketika ada seseorang yang pastoral gitu ya, yang konseling akan persoalan hidupnya, tiba-tiba ketika masalahnya begini, oh firman Tuhan yang menjadi rema kok ini gitu ya. Saya ucapkan ketika saya berikan kepada orang yang konseling dengan saya, orang itu merasa dikuatkan. Bukan karena perkataan saya tidak ada artinya, tetapi karena kuasa firman Tuhan yang diberitakan, maka itu memberikan jalan keluar. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka mari kita mengingatkan diri kita untuk mengenakan senjata Allah saat mengalami kesulitan. Ibu-ibu kalau punya kesulitan, jangan ingat orang lain, jangan ingat saudara-saudara kita. Tetapi kalau punya kesulitan, ingatlah akan firman Tuhan. Ingat untuk mengenakan senjata ini. Karena senjata ini adalah senjata yang ampuh untuk melawan serangan si jahat. Kemudian bagaimana untuk kita bisa menjadi kuat? Yaitu bahwa kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan memberitakan mengenai firman Tuhan. Menjalani hidup kita ini bukan berarti kita harus ngomong terus gitu ya ke orang-orang, tetapi bagaimana Tuhan itu nyata
di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka sore hari ini ada tips-tips yang kita bisa dapatkan ketika kita mengalami kesulitan. Mari kita mengenakan senjata Allah itu. Kita kenakan perlengkapan senjata Allah itu dengan membaca firman Tuhan, dengan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita, dengan mengucap syukur, dengan mengingat seluruh firman Tuhan, karena itu mampu mengusir atau menyerang serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita dan kita butuh kekuatan? Yang terakhir adalah berdoalah setiap waktu. Ibu-ibu, meski doa tidak masuk dalam perlengkapan senjata Allah, tapi di akhir perikop ini Rasul Paulus mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kebiasaan berdoa setiap pagi membuat kita lebih siap menghadapi godaan untuk berbuat dosa, karena setiap pagi kita diingatkan untuk kita terus berjalan sesuai pimpinan Tuhan. Keraguan dan lain sebagainya akan hilang, dalam artian kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di pagi hari, kita tidak gampang untuk kita tergoda terhadap hasutan-hasutan iblis. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka siapkan diri kita dalam segala sesuatu. Jangan mengawali hari itu dengan sesuka-suka kita. Bangun jam berapa, ngerjain apa, enggak terprogram, itu aja udah bikin kacau. Apalagi kita tidak berdoa, kita tidak akan siap menghadapi serangan dari si jahat. Berdoa. Jadi tadi yang pertama, ingatkan diri kita untuk baca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berdoa setiap waktu. Ambil waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian berikutnya adalah sediakan waktu untuk bersekutu dan menyembah Tuhan bersama orang-orang seiman. Ibu-ibu, di masa pandemi begitu sulit untuk kita bertemu dengan saudara seiman, bersekutu, menyembah Tuhan bersama. Dan itu memang keadaannya seperti itu. Tapi jika ada kesempatan, jangan ibu-ibu terlena. Wah, selama ini sudah enak online. Jangan ibu-ibu, jangan terlena dengan online. Itu hanya alat sementara dalam kondisi darurat. Tetapi ketika sudah dibuka onsite dan keadaannya memungkinkan, ibu-ibu pilihlah untuk bertemu dengan saudara seiman, untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Selain menguatkan iman, kita bisa berada dalam komunitas yang siap memberikan dukungan. Coba, kalau ibu-ibu di rumah masing-masing, bagaimana kita bisa memberikan dukungan, support satu dengan yang lain? Kita nggak tahu kondisi ibu-ibu satu dengan yang lain. Maka dari itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini tips yang praktis ya, tips secara praktis. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa setiap waktu. Pagi-pagi awali hari kita dengan berdoa supaya engkau siap menghadapi si jahat. Yang berikutnya adalah bersekutulah dengan saudara-saudara seiman. Di mana? Di gereja. Gereja kita sudah buka onsite. Jangan ibu-ibu terlena untuk kebaktian online. Karena ketika, kebaktian online, dicek hari Minggu, kebaktian online yang kebaktian di jam 8. Tidak sampai, maksudnya bisa dihitung jari ya. Jari kita berapa? Jari kita 10. Wah, enggak sampai 10 orang lihat streaming di jam 8 siap. Ibu-ibu enggak dilihat ya. Tapi ibu-ibu ingat di rumah itu kita sudah komitmen untuk online, yang lihat itu Tuhan. Manusia enggak lihat, pendeta enggak lihat. Tetapi bisa dicek, ini yang enggak onsite segini banyaknya gitu ya. Tapi yang ikut online kok juga cuman segini, bisa dihitung jari. Kemana
jemaat Tuhan pada jam 8 pagi di hari Minggu. Ini menjadi keprihatinan. Maka ketika ada seruan, ayo kita onsite. Tuhan mengerti hati kita. Kalau ibu-ibu punya komitmen, Tuhan tolong untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Karena itu akan menguatkan kita satu dengan yang lain. 3 hal secara praktis, mari kita kerjakan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku mau pakai perlengkapan senjata Allah supaya aku bisa menyerang musuh, yaitu kuasa iblis yang mengganggu dengan menghasut pikiran dan lain sebagainya. Mari ibu-ibu sore hari ini kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu akan menjadi orang yang luar biasa karena ibu-ibu adalah orang yang kuat karena telah memakai perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk firman-Mu yang mungkin menjadi teguran bagi kami ketika kami lengah. Tetapi melalui firman Tuhan sore hari ini, kami diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami harus mengenakan perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, yang kuat di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita sore hari ini. Bapa yang baik, sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Sehingga gerejamu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di lingkungan sekitar Parmindo. Tuhan juga memberkati semua ibu-ibu sore hari ini. Biarlah mereka juga menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami dan kami memberi persembahan dengan penuh sukacita di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami secara online. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua ibu-ibu, dan Tuhan kami juga terus berdoa, biarlah Tuhan juga menyediakan cara untuk kami bisa ibadah secara onsite sebagai wanita Gia Parmindo, dan biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami, karena dengan ibadah secara tatap muka, kami boleh berjumpa dengan saudara seiman, boleh berjumpa satu dengan yang lain, kami bisa saling menguatkan. Itulah kerinduan kami. Jadikan kami wanita-wanita yang terus bertahan di tengah segala serangan kuasa si jahat. Kami bersyukur untuk sore hari ini memberkati setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, dan biarlah Tuhan juga menolong di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.